Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, dan saya mengucapkan selamat merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tema pemberitaan untuk saat ini, jangan mengasihi dunia. Strip bumi sebentar lagi hancur. Kita akan baca Yesaya pasal 24. Kita baca ayat 1 sampai 12. Nubuat tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur, segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Terima kasih. 2700 ya 50 tahun yang lalu kurang lebih, Nabi Yesaya itu menubuatkan bagaimana bumi itu nanti dihancurkan. Bumi itu dihancurkan ketika bumi itu sudah menjadi tandus setandus-tandusnya. Dan semuanya itu terjadi karena ulah manusia. Katakan ayat 5, ya, karena mereka melanggar undang-undang. Undang-undang surgawi, undang-undang di bumi semuanya dilanggar. Kemudian mengubah ketetapan yang sudah baik, ketetapan dari surga maupun ketetapan para pemerintah diubah maunya sendiri. Kemudian mengingkari perjanjian abadi. Perjanjian abadi itu firman Tuhan, tidak ditaati. Akhirnya bumi menjadi tandusnya, bahkan sama Tuhan diorak-arik, dibalikkan, ya. Dan puncaknya hancur. Kalau sudah demikian, nasib orang itu semuanya sama dalam penderitaan dan kesusahan. Tidak ada yang karena kaya kemudian nasibnya baik, yang karena punya posisi tinggi sebagai tuan, nyonya, atau mungkin para orang-orang yang memerintah, semua nasibnya sama, menderita karena hukuman murka Tuhan. Kita akan lanjutkan ayat 13 sampai 16. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai, demi kemegahan Tuhan, mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami mendengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarong menggarong, ya terus-menerus mereka melakukan penggarongannya.
di tengah-tengah bumi yang sedang dihancurkan, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, terjadi suatu kegerakan besar akhir zaman sesaat sebelum kiamat. Ya, di barat akan terdengar suara nyaring orang yang bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Kemudian di negeri-negeri timur Indonesia, ya, dan tentunya saudara tuanya yang posisinya juga di timur, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian tanah pesisir laut dan ujung-ujung bumi akan memberikan hormat kepada yang maha adil, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi di tengah-tengah bumi yang sedang dihancurkan tersebut akan ada suatu kegerakan besar dari timur ke barat. Ya, dari timur ke barat. Seperti Matius pasal 24 ayat 27. Mari kita baca dulu, nanti kita kembali lagi ke Yesaya 24. Matius pasal 27 ayat, maksud saya Matius pasal 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, jadi dari timur kemudian melontarkan cahayanya, cemerlorot, ya, bersinar. Bahasa Jawanya cemerlorot ke barat. Ya, saudara tahu yang disebut barat itu mana, ya? Ada dari utara, ada dari sinim, dan ada dari barat, ya. Jadi di tengah-tengah kegerakan, maksud saya di tengah-tengah penghancuran atas dunia, di tengah-tengah dunia yang sedang kiamat, itu nanti akan ada kegerakan besar yang sangat dahsyat, di mana Tuhan itu menunjukkan bahwa Dia itu maha adil, ya, bahwa Dia itu maha adil, hormat bagi yang maha adil, ya. Kita kembali kepada Yesaya pasal 24. Kita akan baca ayat 17 sampai 23. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama, seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Terima kasih. Saya akan bacakan ayat yang ke-18. Saudara perhatikan. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Ya, tingkap-tingkap di langit akan terbuka. Jadi bendungan-bendungan air di langit itu akan terbuka pada saat bumi dihancurkan. Kita baca Kejadian pasal 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Nah, ketika banjir bandang zamannya Nabi Nuh, maka terbelahlah segala mata air samudra raya yang dahsyat. Mata air samudra raya yang dahsyat itu artinya air yang ada di bawah, ya. Kemudian
terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jadi air itu ada di bawah, sumbernya itu ada di Samudra Raya, dan tingkapnya, bendungannya itu ya tingkap-tingkap itu seperti lapisan-lapisan seperti itu ada di langit. Nanti ketika bumi dihancurkan, tingkap-tingkap air di langit atau bendungan itu akan dibuka oleh Tuhan. Kita baca Matius pasal 24 ayat 37 sampai 38, 39. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi pada saat kedatangan Anak Manusia, yang beritanya itu dibawa dari timur dan dilontarkan sampai ke barat, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, maka terjadi juga peristiwa seperti pada zamannya Nabi Nuh, di mana segala mata air di samudra itu dibuka dan tingkap-tingkap di langit juga dibuka. Ya, kita akan baca Injil Lukas pasal 17 ayat 26 Dan sampai 33. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ya, jadi pada hari Anak Manusia itu menyatakan dirinya, peristiwa pada zamannya Nabi Nuh itu terulang. Ya, kemudian peristiwa pada zamannya Lot itu juga terulang. Hujan api bercampur belerang. Ya. Hujan api bercampur belerang. Kalau di Mesir ya, api bercampur belerang dan batu dari langit, meteor itu, asteroid kecil itu memporak-porandakan Mesir. Kemudian tadi kita membaca juga ayat 18 dari Yesaya pasal 24, dan akan berguncang dasar-dasar bumi. Kita membaca Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12 mulai. Maka aku melihat ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Terima kasih. Sudah perhatikan, sudah cermati pembukaan meterai ke-6 yang diikuti dengan gempa bumi yang dahsyat, yang membuat
meteor-meteor itu, bintang-bintang itu gugur. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu terjadi pada Wahyu pasal 6. Kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Meterai ke-5, meterai ke-6. Pada waktu itu, para pembesar, orang kaya, beserta dengan hamba-hambanya dan para stafnya, ya, mereka itu masuk ke celah-celah gua, masuk ke bunker-bunker yang sudah dipersiapkan. Ini dalam kurun waktu kegerakan kuda putih, sudah bayangkan. Pada waktu itu juga, ya, gunung-gunung dan pulau-pulau itu bergeser dari tempatnya. Ini meterai ke-6. Kemudian pada waktu itu mereka yang pada masuk ke bunker tersebut mengatakan demikian. Ayat 16 saya baca ulang. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Berarti orang-orang yang pada sembunyi tadi, mereka itu melihat, ya, Dia yang duduk di atas tahta, dan mereka itu memahami bahwa murka anak domba itu sudah tiba. Saudara simpan saja perkataan ini. Nanti satu saat, ya, ketika Wahyu pasal 10 nanti digenapi, saudara akan paham sepaham-pahamnya. Tetapi sekarang disimpan dulu saja. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini di tengah-tengah kegerakan kuda putih. Ya. Ada meterai. Ke-1, ketika Tuhan anak domba itu membuka meterai, gerakan kuda putih. Kemudian kuda merah, damai diambil. Ini perang sporadis, ya, perang sporadis. Artinya mereka belum bergabung jadi satu, menjadi dua kubu, terjadi perang dunia gitu belum. Tetapi masih di sini ada, di sini ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Kemudian kuda hitam, ya, terjadi kelangkaan pangan. Namun demikian, minyak dan anggur dipelihara oleh Tuhan. Kemudian kuda kelabu, Bapak kasih Tuhan, semakin dahsyat, banyak binatang buas, virus-virus dilepaskan, ya, dan sebagainya. Dan pada waktu itu banyak orang-orang yang mati syahid juga. Mereka bersatu dengan orang-orang yang mati terlebih dahulu sebagai roh di bawah mezbah. Mereka menuntut keadilan, tapi Tuhan katakan, tunggu sebentar lagi masih ada nanti saudaramu yang akan mati seperti kamu. Kemudian ini meterai ke-6. Gunung-gunung, pulau-pulau bergeser. Ya, terjadi gempa bumi karena gempa bumi yang dahsyat. Ini di tengah-tengah kegerakan kuda putih, saudara kasih Tuhan, terjadi peristiwa seperti ini. Itulah sebabnya bagaimana kita itu harus menyembah, harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, berlindung, bernaung, bermalam di bawah naungan sayapnya Tuhan, supaya kita dilayani malaikat. Karena pada waktu itu terjadi 1000 mati di sebelah kiri, di sebelah kanan 10.000. Bayangkan kalau Wahyu pasal 6 ini digenapi, ya, apa yang dinubuatkan Mazmur, ya, yang dinubuatkan Raja Daud dalam Mazmur 91 itu pasti digenapi. Oleh sebab itu hari-hari ini itu kita bagaimana memperkenan hati Tuhan, menimbun urapan Roh Kudus supaya kita dilayani malaikat. Karena kalau kita tidak sembahyang, kita tidak diurapi Roh Kudus, malaikat itu tidak bisa disuruh. Ya, karena perintah itu dalam nama Tuhan Yesus dengan kekuatan dan kuasa urapan Roh Kudus. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca Wahyu pasal 16. Ayat yang ke-18 sampai 21. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu.
Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, jadi ini Bokor yang ketujuh. Ya. Kalau tadi pulau-pulau dan gunung-gunung bergeser, tapi kalau di sini pulau-pulau dan gunung-gunung itu lenyap. Bapak Ibu kasih Tuhan, lenyap. Kalau di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan bumi itu remuk redam, bumi itu hancur luluh, bumi gonjang-ganjing saat ditabrak Nibiru atau saat ditabrak planet X. Saudara, saya beritahu ya, planet X atau Nibiru itu ada yang mendorong. Itu tentu utusan Tuhan yang utusan Tuhan Yesus ya, utusan yang dahsyat yang diutus oleh Tuhan. Hari-harinya tuh didorong ya, sampai nanti tepat pada saatnya. Jadi ada yang mendorong. Kalau asteroid, meteor itu jatuh sembarangan, tetapi kalau Nibiru ini tidak bisa sembarangan, harus sesuai dengan rencana Tuhan. Itu ada yang mendorong. Malaikat yang dahsyat ya, dan utusan Tuhan yang dahsyat juga didorong. Bapak Ibu Tuhan. Nanti kalau waktunya sudah tepat, Nibiru itu nabrak bumi, terjadilah yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya, terjadi polsip. Ya, bumi itu keluar dari jalurnya, keluar dari jalur orbitnya. Ya, kemudian menggelinding, gelundung. Ya, dikatakan menggelinding ke sana kemari, terhuyung-huyung seperti orang yang mabuk setelah keluar dari orbitnya tadi, seperti gubuk reot yang ditimpa angin, goncang, terus berterbangan ya. Kemudian rebah itu artinya ambruk, sudah enggak menggelinding lagi. Kemudian hancur, berantakan, tidak bangkit-bangkit lagi. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi yang dinubuatkan Nabi Yesaya itu seperti itu. Karena apa? Manusia merusak undang-undang, merubah hukum, mengingkari perjanjian abadi firman Tuhan. Perjanjian abadi, hukum yang abadi itu apa ya? Firman Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita baca kembali kepada Yesaya pasal 24 ayat yang terakhir, ayat 23. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari teri akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Ya, terima kasih. Pada saat terjadi penghukuman tersebut, maka bulan purnama itu akan tersipu-sipu. Bapak yang kasih Tuhan. Karena di dalam bulan itu ya ada makhluk-makhluk alien. Dan bulan itu juga disembah oleh manusia. Kemudian matahari terik menjadi malu. Karena di dalam matahari itu juga banyak terdapat alien-alien. Dan orang menyembah matahari. Ya, sehingga nanti di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu tidak ada matahari. Bapak yang kasih Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Ini bukan Bukit Sion
dan Yerusalem yang di tanah Kanaan itu, bukan. Karena itu sudah ikut menggelinding. Bapak yang kasih Tuhan, pada saat bumi itu menggelinding, ya, gunung-gunung dan pulau-pulau itu lenyap. Namun tampaknya masih ada tetap manusia yang tetap nempel di bumi tadi, dan mereka itu tidak bertobat. Ya, sampai akhirnya kerajaan Srikita yang damai ditegakkan, mereka tinggal di luar. Pasal 21 ayat 8 dan seterusnya itu. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Dan waktu ini, waktu seperti yang digambarkan Yesaya itu, dia bernubuat 2750 tahun yang lalu kurang lebih. Lah sekarang ini kita sudah berada sebelum Masehi sudah kelewatan, kita sudah masuk tahun Masehi, dan tahun Masehi kita sudah sampai tahun 2022. Berarti saat penggenapan yang ditulis oleh Yesaya itu sudah sangat dekat waktunya, sangat dekat dan dekat sekali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan semesta alam, anak domba Paskah, yaitu Kristus, dia itu akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, bukan di bumi yang dihancurkan, tapi di surga. Ya, Bukit Sion yang di surga, Yerusalem baru yang di surga. Ya, kita tidak ngomong yang di tanah Kanaan. Ya, kita akan membaca Kolose pasal 3. Kita baca ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, jadi kalau kita itu sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk kita, menebus kita, dan kita juga mati dari dosa-dosa kita, maka ketika Tuhan Yesus bangkit setelah hari yang ketiga, maka kita juga akan dibangkitkan. Nah, ketika kita dibangkitkan, kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Oleh sebab itu, kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk mencari perkara yang di atas, ya, di mana Kristus itu duduk di sebelah kanan Allah. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kita sudah mati. Untuk bumi ini kita sudah mati. Untuk segala macam dosa Mesir, dosa pekerjaan yang mengikat orang tidak bisa ibadah. Itu dosa Mesir, ya. Dosa Mesir, bahkan setan, dosa dan dunia itu sudah tidak lagi mengikat kita. Kita dibebaskan oleh darah Kristus. Lah, sementara kita masih tinggal di bumi. Lah, kita tersembunyi di dalam Kristus. Kita itu tersembunyi bersama Kristus. Kita tersembunyi di dalam Roh Kudus. Artinya hidup kita itu disalut oleh Roh Kudus. Hari-hari hidup kita itu untuk menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, dan lain-lain 9 buah roh itu. Kemudian dengan ketika kita di bumi itu kita disembunyikan oleh Roh Kudus bersama Allah. Supaya kita tidak ngelirik-ngelirik lagi perkara-perkara bumi yang akan dihancurkan. Ya, kita dalam urapan Roh Kudus. Kalau kita berada dalam urapan Roh Kudus, berarti kita tersembunyi, ya, bersama Kristus di dalam Allah. Tetapi kalau kita tidak dalam urapan Roh Kudus, kita tidak tersembunyi di dalam Kristus bersama Allah. Kalau kita tersembunyi dalam Kristus, dalam urapan Roh Kudus bersama Allah, sekalipun Yesaya 24, ya, kemudian Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 16 itu digenapi, kita tetap tersembunyi di dalam Kristus bersama Allah.
Dan ketika nanti Kristus itu menunjukkan, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan dirinya, kita juga akan menunjukkan diri sebagai mempelai perempuan yang sudah dipingit. Dipingit di mana? Dipingit dalam urapan Roh Kudus. Kita tuh disembunyikan di dalam Kristus, artinya disembunyikan dalam urapan Roh Kudus. Kalau saudara rindu menjadi mempelai Tuhan, terus dipingit. Dipingitnya di mana? Di dalam urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus itu mengurapi, membungkus, menyalut hidup kita. Ya, supaya kita mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kamu telah mati bagi dunia. Kita tuh sudah mati untuk dunia. Kemudian, dan hidup kita tersembunyi dalam Roh Kudus. Sehingga pada saat nanti Kristus menyatakan dirinya sebagai mempelai pria, maka kita keluar dari persembunyian urapan Roh Kudus gitu. Kita muncul sebagai mempelai perempuan yang bersalut dengan kemuliaan yang dahsyat yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan membaca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, kita masih hidup di dunia. Namun demikian kita harus tersembunyi di dalam urapan Roh Kudus dan melakukan kehendak Tuhan. Berarti saudara, bukan berarti saudara tidak boleh bekerja. Saudara bekerja sewajarnya, bukan seperti orang Israel yang diperbudak di Mesir sehingga tidak bisa beribadah. Bekerja sewajarnya dan percaya bahwa saudara itu dipelihara Tuhan oleh berkat mana seorang segomer. Bukan berarti mana-mana seperti pada zaman di padang gurun, tetapi Tuhan itu pasti memberkati kita, memperhatikan kita. Kalau burung pipit saja dipelihara Tuhan, kalau bunga bakung saja dipelihara Tuhan, kita ini manusia. Namun demikian jangan khawatir, dan yang terpenting carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka nanti akan ditambahkan. Yang menambahkan itu bukan kita, tetapi Tuhan. Kemudian kita harus punya prinsip, ya, bahwa kita hidup di dunia ini tinggal sebentar dan cuma mampir ngombe. Berarti saat ngombe kita tuh sudah hampir selesai. Orang ngombe terus-terusan, Bapak kasih Tuhan. Tetapi saat kita ngombe itu sudah hampir selesai karena dunia sudah hampir kiamat. Dan kita punya prinsip seperti seorang yang ditahbiskan. Asal ada makanan dan minuman, asal ada pakaian, ya, makanan dan minuman cukup. Ya. Tidak perlu kita tuh mempunyai cita-cita yang muluk-muluk seolah-olah saudara itu akan hidup 1000 tahun di bumi. Bukan. Kita ini cuma uap sebentar, dan sebentar Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu akan datang memindahkan kita ke bumi baru, langit yang baru. Sementara bumi yang lama itu nanti akan menggelinding hancur ketika ditabrak oleh Nibiru. Seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 24 tadi. Oleh sebab itu, kita hidup sewajarnya. Seperti Tuhan Yesus menjalani hidup. Seperti para rasul menjalani hidup. Seperti para nabi ya menjalani hidup. Bapak yang kasih Tuhan. Dan kita jangan mencintai dunia. Karena yang ada di dunia itu hanyalah keinginan daging. Keinginan daging itu ya keinginan makan, minum, seksual, ya. Kemudian keinginan mata itu semua yang dilihat mata tuh ya menyangkut harta benda, materi, uang dan sebagainya. Kemudian keangkuhan hidup. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau sudah punya semuanya, orang menjadi angkuh. Ya. Kalau orang lain mengatakan apa yang ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu disingkat dengan 3 ta, ya, 3 TA, ya. Kita akan membaca Yesaya pasal 3.
ayat 16 mulai. Hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Ya, hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong, ayat 16 sampai 26. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jejang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Ya, Saudara, renungkan ayat firman Tuhan dari Yesaya 3 ayat 16 itu maksudnya seperti apa? Perempuan ya yang sombong itu berjalan dengan jenjang lehernya itu ditarik ke atas ya. Orang enggak gini, tidak ya, tetapi lehernya ditarik ke atas, pundaknya agak begitu, kemudian berjalan dengan main mata ya, dengan langkah yang dibuat-buat, dengan gemerincing dan giring-giring pada kakinya. Perempuan Sion itu dulu seperti itu. Tentu mereka tuh orang cantik, Bapak Ibu Tuhan ya. Terus, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Ya, nanti akan digunduli. Karena apa? Sirai gudiken, penuh kudis kata Tuhan. Terus, pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat pewangian dan jimat-jimat, cincin meterai dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala dan baju-baju luar. Ya, baju-baju dalam, kemudian ada baju-baju luar. Terus, maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan menggaduh dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Ya, nubuatan Yesaya ini digenapi ketika Yerusalem ya, kerajaan selatan itu diserang Babil. Perempuan-perempuan itu ya seperti tadi, yang tadinya sombong begitu cantik dengan segala perlengkapan, sampai kalau jalan aja dibuat-buat main mata, Bapak kasih Tuhan, dengan segala perhiasannya digunduli, udah gitu gudiken ya, tadinya pakai ikat pinggang emas, sekarang cuma pakai tali. Udah begitu baunya busuk, karena memang menjadi tawanan yang diseret dari Yerusalem, kerajaan selatan, sampai ke Babil, Bapak yang kasih Tuhan. Nah demikian juga perempuan-perempuan akhir zaman yang sombong itu, kondisinya seperti Yesaya pasal 3 ini. Bapak yang kasih Tuhan, nah kita sebagai mempelai perempuan Tuhan, jangan seperti perempuan Sion yang di Yesaya pasal 3 ya. Itu adalah kebencian Tuhan. Terus kita baca Yehezkiel pasal 28. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 28, kita baca ayat 1 sampai 18. Nubuatan melawan Raja Tirus. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ya, jadi pada zaman itu Raja Tirus itu mengangkat diri sebagai Tuhan, sebagai Allah. Karena memang saking dahsyatnya kerajaannya, penuh dengan kemuliaan, ya. Tapi ini juga merupakan nubuatan untuk Lucifer. Terus, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Ya, kalau dalam hal berdagang sangat pandai, hikmatnya
lebih dahsyat dari hikmatnya Daniel. Tidak ada rahasia yang tersembunyi. Ini tentunya bukan sekedar Raja Tirus, ya, tetapi ini Lucifer. Tidak ada rahasia yang tersembunyi karena dia bisa masuk surga, ya, tempat tinggalnya entah di surga. Mari terus. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh. Langsung ayat 11 ya. Ayat 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Nah, jadi ini berbicara tentang Raja Tirus secara fakta, tetapi juga dibalik itu yang mengendalikan, ya, yang menguasai kerajaan Tirus itu yaitu Lucifer, ya. Di sini dikatakan gambar kesempurnaan engkau. Terus. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu-batu yang bercahaya. Saudara perhatikan ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Terima kasih, ya. Jadi nubuatan tentang Raja Tirus itu ya Raja Tirus sungguhan, tapi dibalik Raja Tirus, ya, yang dikatakan oleh Tuhan ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, maka ke bumi kau kulempar. Kalau Raja Tirus kan ya memang sudah ada di bumi, ya. Jadi Lucifer itu saking gantengnya, katakan cantik, saking cantiknya dia itu ganteng. Karena Lucifer itu kan memakai, kalau dalam bahasa Inggris bukan she tapi he, ya. Bukan she tetapi he, ya Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi ini menunjuk kepada pribadi laki-laki. Jangan sampai karena kita diberkati Tuhan dengan kecantikan orang Timur, kecantikannya orang Indonesia, Bapak yang kasih Tuhan, kemudian kita menjadi sombong. Kemudian kalau jalan dibuat-buat seperti perempuan Sion tadi, bergaya begitu, Bapak yang kasih Tuhan, itu kebencian Tuhan, itu sama Tuhan dinilai sebagai kesombongan. Kita tidak berbicara tentang yang di luar, tetapi kita berbicara tentang hierarki yang akan menjadi tubuh Kristus, pengantin perempuan mempelai anak domba. Jangan ada karakter seperti Yesaya pasal 3, seperti Yeskiel pasal 28 nanti dibuang sama Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Itu salah satu wujud dari kenikmatan daging itu ya seperti itu, melihat perempuan cantik, melihat laki-laki ganteng, kemudian menjadi salah. Bapak yang kasih Tuhan, itu adalah dosa. Ya, salah satu bagian dari 3 tadi. Kemudian kita juga akan melihat Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 11.
Saya akan berbicara agak panjang sehingga saudara nanti tuntas memahami dan menerima berkat Paskah. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, jadi Roh Kudus yang mengizinkan, yang membawa Tuhan Yesus supaya dicobai oleh iblis. Lah, pencobaan oleh iblis itu wujudnya apa? Mari kita baca. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, jadi Roh Kudus itu mengizinkan kita itu dicobai oleh iblis. Dan pada saat itu Tuhan itu menguji, seperti Tuhan menguji Hizkia. Ya, maka Hizkia menjadi sombong. Nah, demikian juga Tuhan Yesus ketika dia menjadi darah daging, menjadi manusia. Ya, maka iblis juga berpikir, wah ini ada darah daging ini. Ya, kemudian seizin Roh Kudus memang dibawa ke situ, dicobai persoalan makanan, kemudian persoalan kemegahan. Kalau dia terjun dari bait Allah, ya dari bumbungan bait Allah, tidak lecet, tidak jatuh, maksudnya tidak lecet dan tidak luka, tidak mati. Wah, tentu sangat dahsyat. Orang memuja-muja, ya, karena apa? Tuhan Yesus nurut setan. Itu tidak boleh terjadi. Kemudian kita tadi juga membaca bahwa semua kerajaan dunia itu miliknya iblis. Dan iblis berhak memberikan kepada siapapun yang mau menyembah dia. Lukas pasal 4 mengatakan demikian. Nah, Tuhan Yesus akan dijadikan raja di bumi. Bisa saja kalau Tuhan Yesus itu ya kalah dalam ujian tersebut, Tuhan Yesus menjadi kaisar Romawi pada waktu itu. Tentu orang Israel, orang Yahudi senang banget. Tetapi misi Tuhan datang ke bumi gagal. Bapak yang kasih Tuhan. Maka Tuhan menolak semuanya. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, contoh seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan ketika kita mati dan kemudian kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kita menolak. Apa ketika Tuhan Yesus menolak semuanya kemudian Tuhan Yesus mati? Tidak, justru dia itu langsung ya melayani dalam kuasa yang dahsyat, menyembuhkan banyak orang dengan segala model sakit penyakit sampai orang mati, ya, dan memenangkan banyak jiwa 4.000, 5.000 dan masih banyak lagi. Bapak yang kasih Tuhan sampai akhirnya terwujud gereja mula-mula asal orang Israel, KPR pasal 1 sampai pasal 10. Dan setelah itu beralih Tuhan memperhatikan Cornelius. Ya, kita akan membaca 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, jadi dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kemudian dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi seluruh dunia ini ya si jahat itu punya kuasa.
Iblis itu punya kuasa untuk memberikan kepada siapapun. Nah, kemudian kalau orang itu tidak menerima pemberiannya, ya hidupnya biasa-biasa saja. Ya, pas-pasan, bahkan mungkin miskin. Tetapi kalau menerima, ya, maka dia akan mendapatkan apapun sesuai dengan pembayaran jiwa yang diberikan kepada si jahat di dalam perjanjiannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi isi dunia itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, ya. Itu bukan dari Bapa. Kemudian yang terikat kepada dunia, dikatakan kasih Allah itu tidak ada pada orang itu. Kalau orang itu terikat pada dunia, sampai kepada ekstrimnya, menyembah iblis untuk mendapatkan seluruh isi dunia, mendapatkan kecantikan kah, mendapatkan pangkat kah, atau mendapatkan harta. Bapak yang kasih Tuhan, maka kasih Allah Pak tidak ada pada orang tersebut. Ya, kita membaca Roma pasal yang ke-8. Kita baca ayat 5 sampai 14. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, siapa yang hidup menurut daging, yang dipikirkan tiap hari itu hal-hal yang dari daging, keinginan hidup jemawa, keinginan mata, semuanya itu yang dikejar. Dan itu menjadikan dia itu ya musuh dari Tuhan. Terus dilanjutkan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, jadi orang yang menuruti semua keinginan dagingnya, mengejar 3 kenikmatan daging, rasa, dan harta, itu adalah dia tuh sedang melakukan perseteruan terhadap Allah. Bapak yang kasih Tuhan, terus dilanjutkan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, jadi Roh Kudus yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus itu juga akan membangkitkan kamu. Kalau kamu itu di dalam Roh Kudus. Terus. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati dan binasa. Tetapi jika oleh Roh Kudus itu kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging, maka kamu akan hidup, tubuhmu pun akan dibangkitkan, akan diubahkan dalam kemuliaan. Jadi fungsinya kita sembahyang menghimpun urapan Roh Kudus itu pertama-tama itu menjadi tempat persembunyian kita di dalam Kristus bersama Allah. Kemudian urapan Roh Kudus itu juga untuk satu saat membangkitkan kalau kita mati, mengubahkan kalau kita hidup sampai Tuhan datang. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kalau saudara tidak pengen dibangkitkan, kalau saudara nanti mungkin jatahnya mati, atau sudah tetap hidup sampai Tuhan datang, sudah tidak diubahkan, nggak usah sembahyang lah. Kalau kamu tidak ingin sembunyi di dalam Roh Kudus, tidak ingin dilindungi, sembunyi dalam Roh Kudus itu kalau bahasanya hikmat marifat apa? Dirajut, dialing. Ya, kita tuh dirajut, dialing setiap saat. Lah kalau sudah tidak pengen disembunyikan oleh Roh Kudus, sehingga nanti akhirnya terkena semua bencana dunia, tidak usah sembahyang. Ya, tidak usah sembahyang, Bapak yang kasih Tuhan. Tidak usah menghimpun urapan Roh Kudus. Dan kita disebut sebagai darah yang bodoh. Punya pelita menyala tetapi tidak punya minyak. Nanti tepat pada saat mempelai datang itu,
kita baru gedandapan. Ya, baru gedandapan itu artinya baru bingung kesana kemari mencari minyak dan terakhir sudah kehabisan. Ya, maksudnya kehabisan waktu untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Bapak yang kasih Tuhan, tinggal di luar. Maka ketika ketok-ketok pintu, Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan membaca Ibrani pasal 8. Kita baca ayat 1 mulai. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus itu mati, bangkit, kemudian ke surga, dia itu langsung mengambil posisi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu satu posisi sebagai imam besar, ya. Di sini ayat 1 katakan inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Terus yang dilanjutkan ayat 3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ya, ketika Tuhan Yesus itu di bumi, tidak mungkin dia menjadi imam besar, karena di bumi sudah ada imam besar, yaitu keturunan Harun. Imam besar di bumi itu haruslah dari keturunan Lewi, sedangkan Tuhan Yesus dari keturunan Yehuda. Nah, sebab itu imam besarnya dia itu adalah imam besar agung yang duduk di sebelah kanan, ya, tahta yang maha mulia di surga, ya. Kemudian pelayanannya disebutkan, ya, sebagai imam besar dia harus punya persembahan-persembahan. Mari dilanjutkan dulu. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak berdirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman Tuhan, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat sesuatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Ya, jadi kalau imamat yang di bumi itu sudah sempurna, tidak akan dicari yang lain. Tetapi karena imamat yang di bumi itu bercacat, maka dicari yang lain, yaitu imamat Tuhan Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek. Terus, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. ya, jadi ini perjanjian yang pertama itu yang ada di bumi, imam besar Harun dan Musa. Yang dibangun apa? Yang dibangun tabernakel. Namun demikian orang Israel tidak menjadi baik, ya, karena tabernakel, karena 10 hukum Taurat, karena ada Musa dan Harun. Justru mereka itu terbawa sampai perjanjian baru, ya.
menolak Mesias dan menyalibkannya. Namun demikian, itu semuanya diputar oleh Tuhan menjadi jalan keselamatan untuk Goyim. Kalau pada waktu itu Israel, Yahudi itu sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, tertutup keselamatan untuk Zaitun liar. Ya, jadi kejatuhannya orang Israel, orang Yahudi itu seizin Tuhan karena Tuhan juga mengasihi Goyim atau bangsa kafir non-Israel. Kalau bilangannya nanti sudah genap, Roma pasal 11 ayat 24-25 mengatakan, maka keselamatan itu nanti akan kembali kepada orang Israel. Nah, Tuhan Yesus itu yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha mulia itu dia adalah imam besar. Dia punya persembahan membawa darah dan ukupan. Darahnya sendiri dan ukupan dupa. Doa-doanya sepanjang ketika dia di bumi dan di surga juga. Ya. Dan yang dibangun bukanlah tabernakel seperti yang di kitab Keluaran pasal 25 sampai 40 yang kemudian dibawa ditaruh di Gibeon, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bukan, tetapi tabernakel yang rohani itulah pengantin perempuan, mempelai anak domba itulah tubuh Kristus yang dibangun pada akhir zaman ya melalui pengorbanannya, di mana tubuh Kristus itu terdiri dari Israel dan Goyim, terdiri dari Goyim dan Israel. Ya, harus bersatu di dalam satu tubuh Kristus, semuanya mendapatkan kesempatan. Nah, pada saat Tuhan Yesus menjadi imam besar, Bapak yang kasih Tuhan, maka bukan lagi 10 hukum Taurat yang ditulis pada batu, tetapi perjanjian itu ditulis dalam akal budi dan di dalam hatinya orang Israel dan kita semuanya. Sehingga kita ini, Bapak yang kasih Tuhan, hati kita itu di dalamnya tertulis firman Tuhan. Loh hati kita, loh akal budi kita. Sehingga masing-masing itu mengenal Tuhan, itu nanti ada saatnya demikian. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Ibrani 4 ayat 14. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sampai ayat 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, kita punya imam besar agung yang sudah melintasi semua langit, yang merubek tirai oleh kematiannya. Bapak yang kasih Tuhan, imam besar agung itu bisa merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa merasakan semua ya kondisi kita. Bahkan kalau kita berdoa, dia mendengar. Kalau kita meneteskan air mata, dia melihat. Seperti Tuhan melihat ya air matanya Hizkia yang sakit parah dan ditetapkan ya cepat kasih wasiat, kasih pesan-pesan, sebentar lagi kamu mati. Kemudian Yesaya pergi. Raja Hizkia menangis sejadi-jadinya. Ya, kemudian Tuhan katakan, Yesaya balik, beritahu Hizkia, aku mendengar doamu dan aku melihat air matamu. Akan disembuhkan, nanti pada hari ketiga dia akan beribadah, masuk ke bait Allah. Dia meminta tanda, kemudian Tuhan memberi tanda yang ajaib. Nah, jadi dia sebagai imam besar itu mendengar doa kita dan melihat air mata kita. Lah kalau kita tidak pernah berdoa, ya tidak dilihat Tuhan. Kalau kita tidak pernah meneteskan air mata karena penyesalan, ya, karena kelemahan-kelemahan kita, ya Tuhan tidak melihat air mata kita, tidak bisa dilihat. Tidak berdoa, tidak meneteskan air mata, ketika dilihat Tuhan, oh, dia hidup di dalam hawa nafsu, di dalam daging.
Tuhan nanti merancangkan hukuman seperti Hizkia ketika dia menjadi angkuh, menjadi congkak. Seperti Yesaya pasal 3, perempuan-perempuan Sion yang menjadi sombong karena kecantikannya, karena perhiasan-perhiasannya yang begitu lengkap dari rambut sampai telapak kaki. Nanti sama Tuhan karena sombong diganti rambutnya bukan lagi perhiasan-perhiasan tapi diganti dengan kudis borok. Dan begitu kalau dirawat dokter kan yang borok itu kan di petal-petal sehingga rambutnya kepalanya tidak berbentuk. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, jadi imam besar kita itu mendengarkan doa kita, melihat air mata kita. Kalau kita sudah sumpek sekali, ya, di sini tuh rasanya sek-sek, Bapak yang kasih Tuhan. Kita tidak bisa sambat karena kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh menggerutu. Ya sudah datang kepada Tuhan. Sembahyang, menangis sejadi-jadinya. Nanti Tuhan tumpang tangan berikan kekuatan saudara, diurapi Roh Kudus, dicurahkan, kemudian saudara mengeluh, berdoa dalam bahasa roh yang tidak diketahui orang lain, tetapi yang Roh Kudus tahu, karena pada saat itu yang berdoa itu Roh Kudus. Roma pasal 8 mengatakan demikian, yang berdoa itu Roh Kudus, berdoa kepada Allah. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga nanti saudara akan dibuat lega, saudara akan dibuat dong, paham. Oh ini arahnya tuh seperti ini. Oh Tuhan tuh berkehendak seperti ini. Sehingga saudara bisa berkata Tuhan itu baik, maha baik. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Itulah Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Dia mau menampung semua kondisi kita. Dia mau mendengarkan semua doa kita. Dia mau menolong semua kita di dalam kelemahan-kelemahan kita untuk mengampuni dan kemudian menjadikan hidup kita baru. Kita baca Wahyu pasal 1, saya pakai ayat yang terakhir. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Maksud saya ayat 9 sampai 20. Ayat 9. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketukunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang ketujuh bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Terima kasih. Ya, ini penampilan Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, di dalam kitab Wahyu pasal 1, ketika dia melayani pelayanan penyucian, pendamaian, ya, kepada 7 jemaat.
Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, ya, Philadelphia, Laodikia. Bapak yang kasih Tuhan. Mereka itu digambarkan sebagai 7 kaki dian. Jadi pelitanya itu ada 7, ya. Pelita emasnya itu ada 7. Masing-masing pelita itu ada 7 lampu. Berarti kalau 7 kali 7, 49. Itu berarti berbicara tentang Pentakosta. Pentakosta itu kamu hitung 7 kali 7. Maka pada hari yang ke-50 itu ada perayaan Pentakosta. Jadi pada saat penyucian pendamaian terhadap 7 jemaat ini, Roh Kudus dicurahkan sangat dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kemudian 7 percikan darah. Ya. Itu pada tabut perjanjian. Terjadi penyucian yang dahsyat seiring dengan penampilan Tuhan Yesus Kristus, imam besar, agung, dengan kostumnya yang begitu hebat dan dahsyat. Itu menunjukkan penyucian 2 tahun terakhir nanti itu, Bapak yang kasih Tuhan, begitu dahsyat. Nah, kita nanti akan mempersiapkan diri menghadapi Wahyu 1-5, saat penyucian gereja akhir zaman. Sudah saya katakan itu nanti juga merupakan perlombaan yang dahsyat dan sangat berat. Karena yang terdahulu bisa menjadi terkemudian kalau dia tidak berani dan tidak mampu mengalami penyucian. Yang terkemudian yang baru datang, yang baru dipanen melalui Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, dia bisa melaju cepat. Bapak yang kasih Tuhan, bisa melaju cepat. Dari pintu gerbang mungkin bisa dia berada di ruang kudus, bisa-bisa juga dia merobek tirai, akhirnya masuk ruang Maha Kudus. Tidak mustahil. Tetapi yang sudah berada dalam himpunan hierarki bisa rontok. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi pelayanan ini sangat dahsyat sekali. Oleh sebab itu, Bapak yang kasih Tuhan, ketika kita mau menghadap pelayanan penyucian pendamaian yang dilayankan oleh Imam Besar Agung Tuhan Yesus Kristus, maka kita itu harus betul-betul seperti Kolose pasal 3 ayat 1-4, hidup kita harus tersembunyi di dalam Kristus. Hidup kita harus mengalami penyalutan Roh Kudus. Sehingga hidup kita betul-betul mengeluarkan buah-buah roh dan menyatu dengan salib. Kalau sudah demikian kita tidak akan malu. Bapak yang kasih Tuhan, kita tidak akan menjadi takut. Yang penting ya, kita goal di dalam penyucian pendamaian. Jangan sampai kaki dian kita diambil. Jangan sampai kita dilemparkan ke zaman antikris. Jangan sampai kita mengalami kematian yang kedua. Jangan sampai nama kita dicoret dari kitab hayat. Itu pikiran yang harus ada pada saat kita mengalami penyucian pendamaian. Bapak yang kasih Tuhan. Dan waktu itu sudah sangat dekat. Sebab itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saudara masing-masing mengatur waktu untuk banyak sembahyang. Untuk banyak menghimpun urapan Roh Kudus. Sehingga hidup kita itu betul-betul tersembunyi di dalam Kristus. Tersembunyi di dalam Roh Kudus. Ya, semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.